Kali ini saya ingin bicara tentang Piala Dunia, khususnya tentang Maroko. Kemenangan Maroko atas Spanyol dalam adu penalti di Piala Dunia Qatar 2 hari lalu dirayakan dengan meriah. Salah seorang pemain Maroko mengambil kesempatan itu dengan mengibarkan bendera Palestina di tengah lapangan. Aksi itu bukan yang pertama kali dilakukan tim Maroko. Beberapa hari sebelumnya, setelah menaklukkan Kanada, pemain Maroko juga mengangkat bendera Palestina sambil berlari kecil di pinggir lapangan. Perlu Anda ketahui, mengibarkan bendera atau menampilkan spanduk yang memuat pesan politik di dalam stadion adalah perbuatan terlarang. FIFA secara jelas mengatur hal ini, bukan hanya menyangkut politik, pesan-pesan agama juga dilarang. Nah, di Piala Dunia Qatar, semua larangan itu terjadi hampir setiap hari. Bahkan sudah dilakukan sejak hari pertama. Yang melanggarnya, tuan rumah sendiri dengan menampilkan ayat suci pada acara pembukaan. It's not China's maritime. Another source of tension between Germany the US and and India China will be is sending the warships. The war in Ukraine is entering a new Protests phase. have turned violent in dozens of Piala Dunia Qatar adalah turnamen sepak bola paling politis yang pernah diselenggarakan FIFA. Pemilihan Qatar sendiri sebagai tuan rumah diwarnai isu skandal suap. Belum lagi tewasnya ribuan pekerja selama proyek pembuatan stadion dan berbagai fasilitas di negara kaya itu. Sebagai negara Arab pertama yang menyelenggarakan perhelatan besar itu, Qatar agaknya sengaja menjadikan Piala Dunia panggung untuk menegaskan jati diri mereka kepada dunia. Seperti sudah pernah saya jelaskan di episode lalu, Qatar adalah negara teluk dengan kebijakan politik luar negeri yang unik, cenderung Islamis dan kurang berkompromi dengan negara-negara tetangganya. Qatar sepertinya juga sengaja ingin menjadikan Piala Dunia sebagai ajang unjuk rasa, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk isu yang menjadi concern-nya. Salah satunya adalah isu Palestina. Ini adalah ajang Piala Dunia di mana isu Palestina sangat kental ditonjolkan. Bendera Palestina sangat mudah ditemukan di mana-mana. Syal, kafiyeh, dan gelang bermotif Palestina dikenakan para fans di dalam dan di luar stadion. FIFA agaknya tidak sanggup menegakkan aturan yang dibuatnya. Bukan hanya karena pelanggaran itu bersifat masif, tapi beberapa aksi yang dilakukan tuan rumah atau para fans di stadion juga bisa menjadi sensitif jika dilarang. Misalnya, bagaimana melarang keinginan tuan rumah menampilkan pesan agama di acara pembukaan. Apalagi pesan itu bernada positif tentang anjuran persahabatan dan pertemanan antar manusia. Palestina juga isu sensitif, apalagi di Qatar jumlah warga Palestina cukup banyak, sekitar 1/4 juta jiwa. Umumnya adalah imigran yang datang untuk bekerja dan menyambung hidup. Karena itulah, ketika pemain Maroko mengibarkan bendera Palestina, tidak ada panitia atau staf keamanan di stadion yang melarangnya, meski aksi itu jelas-jelas memuat pesan politik. Selama perhelatan Piala Dunia, isu Palestina memang menjadi bola panas yang agaknya sengaja digulirkan atau dibiarkan oleh tuan rumah. Aksi-aksi teatrikal yang dilakukan para aktivis pro-Palestina di luar stadion tidak bisa dilepaskan dari konteks politik terkait upaya normalisasi hubungan antara negara-negara Arab dan Israel. Sejak 3 tahun terakhir, upaya normalisasi hubungan dengan Israel gencar dilakukan. Sudah ada 4 negara Arab yang menandatangani hubungan diplomatik dengan Israel, yaitu Bahrain, Uni Emirat Arab, Sudan, dan Maroko. Kerjasama ini tercatat dalam rancangan yang disebut Perjanjian Ibrahim atau Abraham Accord. Rancangan ini dimediasi oleh Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump. Setelah kepala negara Amerika Serikat dan Israel berganti, Abraham Accord sempat terhenti dan tidak jelas masa depannya.
Tapi dengan kembalinya Benjamin Netanyahu menjadi Perdana Menteri, rancangan ini kembali dibicarakan. Konteks politik itulah yang kini tengah melatari Piala Dunia di Qatar. Qatar sendiri adalah negara yang aktif menolak rancangan itu. Kedekatan Qatar dengan Iran menjadi salah satu sebab mengapa negara itu memusuhi Israel. Di antara negara-negara Teluk, hanya Qatar yang memiliki sikap tak bersahabat pada Israel. Negara-negara Teluk lainnya, khususnya Arab Saudi, sedang menjajaki untuk membuka hubungan dengan Israel. Dan jika hubungan kedua negara ini berhasil dicapai, dampaknya akan sangat besar bagi politik di Timur Tengah, khususnya isu Palestina. Saya meyakini drama-drama seputar Palestina di Qatar tidak muncul begitu saja, tapi ada yang mengorkestrasinya yang diam-diam dibiarkan oleh pemerintah Qatar. Bisa juga sejak awal pemerintah Qatar secara sengaja menjadikan Piala Dunia sebagai panggung untuk mendukung solidaritas terhadap Palestina. Aksi yang dilakukan pemain Maroko setelah kemenangan mereka atas Kanada dan Spanyol merupakan sebuah paradoks. Pada satu sisi, pemerintah Maroko memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi pada sisi lain, warganya melakukan aksi dukungan terhadap Palestina. Sejujurnya, sikap paradoks itu bukan hanya milik Maroko, tapi merupakan cerminan sikap mendua masyarakat Arab secara umum. Pemerintah dan kaum elit Arab umumnya bersikap rasional terhadap Israel dan ingin membuka hubungan dengan negara Yahudi itu. Tapi sebagian besar rakyatnya memilih anti-Israel. Sikap semacam ini sebetulnya juga terjadi di Indonesia. Sebagian elit Jakarta sebetulnya tidak ada masalah dengan Israel dan mereka umumnya cenderung setuju dengan pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi tentu saja sebagian besar masyarakat Indonesia bersikap antipati terhadap negara Yahudi itu. Yang tidak disadari banyak orang adalah bahwa Palestina sudah merdeka, punya kepala negara, punya pemerintahan, punya partai politik, dan punya potensi untuk maju. Tapi sebagian besar umat Islam lebih memilih mengeksploitasi sisi suram dan penderitaan bangsa Palestina. Seperti pernah saya jelaskan dalam episode sebelumnya, isu Palestina bukanlah soal penjajahan, tapi soal sengketa tanah akibat perang dan berbagai proses perjanjian. Isu Palestina tidak akan pernah selesai sampai kiamat jika sikap dasar umat Islam terus-menerus anti-Yahudi. Benar bahwa Israel telah melakukan agresi terhadap Palestina, dan itu memang harus diprotes. Tapi buruknya kepemimpinan Palestina dan perseteruan di antara mereka tidak bisa diatasi hanya dengan menyalahkan dan mengutuk Israel. Isu Palestina tidak akan pernah selesai jika para pemimpin Palestina terus asik bertikai, berdebat tentang apakah orang-orang Israel boleh memiliki negara. Bangsa Arab tidak akan pernah bisa mengalahkan Israel jika pada isu yang paling dasar saja mereka tidak sanggup menyelesaikannya. Pada akhirnya, paradoks Maroko di Piala Dunia adalah paradoks dunia Arab dan dunia Islam secara umum.